Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang budiman, kita ketika memasuki bulan Ramadan melaksanakan ibadah shaum atau puasa. Dalam Al-Quran, shaum itu memang ibadah khusus untuk orang yang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman. Alladzina amanu, orang yang beriman atau al-mu'minun, dalam Quran ada dua. Yang pertama, orang yang mengaku mukmin atau beriman dengan pengakuan subjektif. Yang kedua, ada orang yang beriman menurut penilaian yang objektif. Jadi ada dua ya. Ada beriman menurut pengakuan subjektif dan beriman menurut penilaian secara objektif. Misalnya dalam Al-Quran pada surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan ketika mereka telah menyatakan amanna, kami beriman. Wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji. Ini namanya beriman menurut pengakuan atau klaim secara subjektif. Mereka mengaku beriman. Apa mereka mau dibiarkan? Sebelum diseleksi. Ayat ketiga Allah berfirman, walaqad fatannal ladzina min qablihim, Allah telah menguji orang sebelum mereka, falaya'lamannal ladzina shadaku. Dengan ujian itu Allah melihat siapa yang betul-betul beriman. Wa ya'lamal kadzibin, dan Allah melihat orang yang berdusta. Ini penilaian secara objektif. Nah, ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan dari Allah kepada orang yang Allah lihat secara objektif, Allah nilai setelah dia beriman. Sehingga dalam ilmu tafsir biasa dikatakan salah satu ciri ayat madaniyah itu memakai ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu adalah ayat Quran yang diturunkan oleh Allah kepada umat mukmin, ya, kepada Nabi Muhammad setelah fase hijrah, setelah hijrah Nabi. Sebelum hijrah Nabi, mereka tidak dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Sehingga untuk sampai pada tingkat mendapat panggilan kehormatan ya ayyuhalladzina amanu, atau biasa disebut dengan al-mu'minuna haqqo, orang mukmin yang hakiki ya. Kalau kita lihat Quran, minimal ada dua sisi yang harus diupayakan. Yang pertama, sisi membangun kepribadian. Saya bacakan secara sepintas pada surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat keempat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin adalah orang yang ketika disebut asma Allah tergetar jiwanya. Ciri kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah imannya. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakal, mengandalkan kepada Allah Tuhan mereka. Walladzina yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, apapun yang kami telah rezekikan pada mereka, mereka upaya untuk menginfakkan.
ulaika humul mu'minuna haqqo, itulah orang mukmin yang hakiki. Lahum darajatun inda rabbihim, dia mendapat derajat di Tuhan mereka, wa maghfiratun, mendapat ampunan, wa rizqun karim, rezeki yang terhormat yang mulia. Inilah membangun kepribadian. Yang kedua, di samping membangun kepribadian juga harus secara simultan berusaha untuk membangun kepemimpinan, ya. Sehingga pada surah Al-Anfal juga ayat 74 Allah berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah, orang yang beriman terus mereka berhijrah, terus berjihad di jalan Allah. Walladzina awau, orang yang memberikan perlindungan, wa nasuru, memberikan pertolongan, memberikan tempat, memberikan pertolongan, ya. Ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka orang mukmin yang hakiki. Jadi ada orang muhajir datang ke Madinah, orang Ansor di Madinah memberikan pertolongan, lalu mereka bahu-membahu, ya, dalam sebuah kepemimpinan untuk merealisasikan ajaran Allah di wilayah itu di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Itulah yang disebut dengan al-mu'minuna haqqo, orang mukmin yang hakiki. Jadi untuk mendapat panggilan ya ayyuhalladzina amanu, paling tidak dua hal ini harus diupayakan. Membangun kepribadian iman, membangun kepemimpinan iman. Nah sekarang terakhir ini sedikit, orang yang secara kepribadian telah beriman tapi tidak berusaha, ya, untuk bersama Nabi membangun sebuah kepemimpinan iman, ya, lalu mereka berada di Mekah padahal mereka mampu, akhirnya ketika perang Badar mereka diharuskan, dipaksa oleh pimpinan musyrik untuk menyerang Nabi dan para sahabat. Terjadilah perang, ya. Jadi mereka orang beriman tapi bergabung dengan orang musyrik, ya, membantu kemusyrikan, membantu pasukan musyrik, lalu perang menyerang Nabi. Lalu di antara mereka dalam perang Badar ada yang kena panah, kena tombak. Lalu ketika mereka tewas atau meninggal, gugur, ya, Allah menjuluki mereka dengan zolim. Kita baca misalnya dalam Quran surah An-Nisa pada ayat 97, Allah berfirman, innalladzina tawaffahumul malaikatu zolimi anfusihim, sungguhnya orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi menzolimi diri. Qalu, ya, malaikat bertanya, fima kuntum, bagaimana kondisi Anda? Qalu kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang yang tertindas di Mekah, bumi Mekah. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, lalu kau bisa hijrah. Faulaika ma'wahum jahannam, mereka tempatnya jahanam. Wasa'at masiro, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Saya bacakan sedikit tentang tafsir ayat ini, satu riwayat ini. Waqalat Dohak berkata, nazalat, ayat ini turun, fi nasin minal munafiqina, pada orang-orang yang munafik, takholafu an Rasulillah bi Makkah, yang mereka tertinggal, ya, tertinggal dari Rasul untuk hijrah ke Madinah. Artinya mereka masih tertinggal di Mekah. Wa khoroju, sementara mereka keluar dari Mekah, ma'al musyrikina, bersama orang musyrik, yauma badrin, pada hari perang Badar. Fa usibu fiman usiba, lalu mereka tertimpa, artinya tertimpa panahkah bersamaan dengan orang yang tertimpa. Fanazalat, lalu turunlah hadhil ayat al-karimah, turunlah ayat yang mulia ini. Amatan, ini berlaku umum, fi kulli man aqama baina dhuhronail musyrikin, untuk siapapun yang bermukim di tengah-tengah orang musyrik, wa huwa qadirun alal hijrah, sementara dia punya kemampuan untuk hijrah. Walaisa mutamakkinan min iqamatiddin, sementara mereka tidak punya kemampuan untuk menegakkan agama ini, ya.
fahuwa dzalimun li nafsih, maka mereka disebut dzalimun li nafsih, mendolimi diri. Murtakibun haraman, mereka melakukan tindakan haram bil ijma', menurut ijma ulama, wabi nafsi hadhil ayah, dan berdasar nas dari ayat tadi, haitsu yaqul ta'ala, ya sebagaimana Allah berfirman, innalladzina tawaffahumul malaikatu zolimi anfusihim, sesungguhnya orang yang diwafatkan oleh malaikat zolimi anfusihim, dalam kondisi menzolimi diri, ai bitarkil hijrati, dengan meninggalkan hijrah. Qalu, ya malaikat bertanya, fima kuntum, bagaimana kondisi Anda? Ai lima makastum hahuna, kenapa kau tinggal di sini? Wataraktumul hijrah, dan kau meninggalkan hijrah, tidak mau hijrah bersama Nabi sementara mampu. Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardi, kami orang yang tertindas di bumi Mekah. Ai lanak diru alal khuruji minal baladi, kami tidak bisa keluar dari negeri Mekah ini. Waladzahabi fil ardi, tidak bisa juga berangkat dari bumi ini. Qalu, lalu malaikat bertanya, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Begitu dan selanjutnya. Jadi nampak sekali di sini bahwa ketika pada akhirnya nanti Rasul mampu membuka kota Mekah, Fathu Makkah, maka Nabi bersabda, la hijrota ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Apa sebabnya? Sebab kepemimpinan baik Mekah dan Madinah semua berada di bawah kepemimpinan Rasul, maka yang tersisa adalah ikut perintah Rasul, harus dakwah ke sana kemari. Ya, tapi sebelum ada kepemimpinan, maka orang Islam waktu itu harus hijrah, membangun kepemimpinan yang kuat, yang dengan kepemimpinan ini memungkinkan untuk bisa melaksanakan dan menyebarluaskan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa kami kemukakan tentang ya ayyuhalladzina amanu, ya. Semoga kita berusahalah untuk selalu mendekatkan diri pada Allah, membangun karakter yang baik, kepribadian yang baik, di samping bersama-sama orang yang berkarakter baik itu membangun sebuah kepemimpinan yang baik juga, sehingga bisa selamat individu, keluarga, dan masyarakat. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.